Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling baik di muka bumi. Karena menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang paling baik di muka bumi ini adalah masjid. Kenapa demikian? Karena disinilah tempat orang menyebut asma-asma Allah. Berbeda halnya dengan pasar, pajak kalau kita. Berbeda halnya dengan pasar atau pajak. Di sana tempat orang menyebut hamba makhluk Allah, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Sehingga terkala dia menyebut nama makhluk Allah, dia lupa dengan Allah. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita di tempat yang suci ini, tempat yang baik ini, mampu mengantarkan kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini harapan kita. Karena orang yang baik itu kata Allah, orang yang baik di hadapan Allah itu adalah may yuridillahu bihi khair yufaqqih fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah, orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik itu adalah orang yufaqqih fiddin, diberikan pemahaman tentang agama. Bukan saja ilmu agamanya banyak, tapi mampu mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupannya sehari-hari. Karena banyak orang tahu salat subuh berjamaah, salat berjamaah itu 27 kali lipat pahalanya ketimbang salat sendiri. Banyak orang paham, banyak orang tahu ilmu itu, tapi tidak banyak orang yang mampu mengaplikasikan apa yang ia peroleh. Orang tahu salat 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu keutamaannya melebihi isi dunia dan segala isinya. Artinya orang yang melaksanakan salat 2 rakaat sebelum subuh, ini dunia ini dengan segala isinya menjadi milik dia. Ini dia. Tapi sayang, meskipun dia tahu itu hadis, tak banyak pula orang yang mau sholat subuh berjamaah itu. Ini pemahaman yang harus diberikan, dan itulah dia orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Berselawat tentunya kita persembahkan buat Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan pengakuan, kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasul di yaumil akhir kelak, dan masuk ke dalam jannahnya Allah tanpa hisab, tanpa mizan, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang pelaksanaan salat sunat Isra yang nantinya 6.31 6.32 ya, kalau standar tertentu. Pada pagi hari ini saya akan coba mengetengahkan satu nasihat yang kita kutip dari buku Nasaihul Ibad karya Imam An-Nawawi. Imam Nawawi menukilkan sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As, khamsatun man kunna fihi sa'idatid dunya wal akhirah. Kata beliau, ada 5 perkara yang apabila kita memilikinya, ada pada diri kita kelima perkara ini,
maka dia akan bahagia bukan hanya di dunia, tapi akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Artinya yang 5 perkara ini harus menjadi pakaian seorang mukmin. Apa yang pertama itu, kata Abdullah bin Amr bin As, 5 perkara itu yang pertama adalah berzikir kepada Allah dengan lafaz syahadat. Lafaz syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dari waktu ke waktu. Jadi lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu menjadi amalan kita, di samping amalan-amalan yang lain harus menjadi amalan kita. Setiap kali kita duduk, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena lafaz itulah nantinya akan menjadi salah satu jawaban kita tatkala kita berada di alam kubur. Ma rabbuka, kata malaikat, siapa Tuhan kau? Ma nabiyuka, siapa nabi kau? Jadi artinya harus menjadi amalan. Karena kalau orang tua kita mengatakan Allah bisa karena biasa, kalau ucapan itu sering kita ucapkan akan terbawa-bawa. Contoh, kalau mulut kita ini terbiasa dengan makian, kata-kata kotor, itu kalau tersandung batu, ucapan yang kotor itu juga yang keluar. Itu padahal kan seharusnya menjadi amalan kita tatkala tersandung batu, la ilaha, auzubillah, astagfirullah. Kalimat-kalimat thayyibah yang harus keluar dari lisan kita. Jadi salah satu dari 5 perkara yang nantinya membuat kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, menurut Amr bin As radhiyallahu an, adalah membiasakan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini barangkali kita sudah hafal semua, tinggal pengamalannya saja di setiap waktu. Kemudian yang kedua, mengucapkan kalimat istirja. Istirja. Apa itu kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam setiap kali kita mendapatkan musibah. Apapun musibah, musibah itu bukan hanya meninggal. Jadi nanti kalau ada orang misalnya kecelakaan, kita bilang Ustaz Cipto, Ustaz ada yang meninggal, lalu beliau bilang inna lillahi wa inna ilaihi, belum meninggal Ustaz. Artinya kalimat ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya terkhusus untuk orang yang meninggal. Kenapa? Karena kesehatan itu kan milik Allah. Ini kita ini sehat milik Allah. Tak kalau Allah ambil kesehatan itu, apa artinya? Kesehatan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di setiap musibah baik itu kecil maupun besar, maka biasakan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Rumah terbakar misalnya, kereta hilang misalnya. Kalau kereta hilang, meskipun hakikatnya kereta itu kita yang beli, mobil kita yang beli, rumah kita yang buat dengan duit kita, tapi kan kalau Allah ambil, karena Allah mengambil itu semua dengan berbagai macam cara. Allah mengambil itu semua dengan berbagai macam cara. Nak ngambil uang, rezeki, duit dari sisi kita itu, meskipun sudah kita simpan rapi dia di bank, sakit anak, keluar, segala macam usaha Allah, banyak cara Allah untuk mengambil. Karena apa? Karena itu semua milik dia, milik Allah. Nah, jadi tak kala ada musibah sekecil apapun, kata Imam Nawawi, kata Abdullah bin Amr bin As, ucapkan kalimat istirja, kalimat la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima, mengucapkan hamdalah. Ini dia. Kalau tadi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam setiap musibah kecil atau besarnya, maka kemudian mengucapkan kalimat hamdalah di setiap kita mendapatkan nikmat kecil macam mana pun nikmat itu,
ucapkan alhamdulillah. Nah, ini dia. Jangan lupa itu. Karena kita kadang-kadang mengucapkan alhamdulillah itu, contoh sederhana saja lah, makan. Makan itu kalau tidak dipancing dengan itu tak alhamdulillah. Sudah makan sudah alhamdulillah. Kalau habis makan alhamdulillah besok pagi lah kita alhamdulillah. Nah, ini dia. Artinya apa? Artinya mensyukuri nikmat Allah. Makanya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan, "Man lam yashkur qalil lam yashkur katsir." Barang siapa yang tak pandai mensyukuri nikmat Allah yang kecil, qalil, maka dia tak kalau mendapatkan nikmat Allah yang besar, dia tak akan pandai mensyukuri. Jadi seharusnya tak kalah bangun tidur tadi pagi, bangun tidur itu, makanya doanya alhamdulillah yang ba'da amatana wa ilaihi nusur. Alhamdulillah Allah kembalikan roh ke jasad kita setelah roh tadi melanglang ke mana? Tak kemana-mana perginya itu waktu kita tidur. Kembali roh ke jasad, alhamdulillah rabbil alamin. Makan alhamdulillah rabbil alamin. Semua nikmat yang Allah berikan meskipun kecil, berilah, ucaplah alhamdulillah. Ini yang keempat. Nah, yang kelima barangkali yang terakhir apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, jadikan kalimat istighfar itu tatkala kita melakukan dosa. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang paling sederhana pendek astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, atau paling pendek kali, paling malas sekali astagfirullah. Karena apa? Karena memang kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Kita ini kan anak cucu keturunan Nabi Adam. Kullu bani Adam, setiap anak cucu Adam itu pendosa. Ya, kedip mata dosa. Kalau kita keluar rumah, dosa ini terkadang-kadang masih di rumah Allah, baru selesai sholat, udah buat dosa dia. Duduk wirid, baru sudah baca doa, sudah baca yasin, baru selesai dengar tausiah, belum keluar masjid, sudah menghibah, dosa. Nah, ini dia. Bahkan itu dia. Oleh karena itu, jadikan istighfar itu pakaian diri kita. Astagfirullah. Rasulullah SAW mengingatkan kita, memberikan motivasi kepada kita. Ayyuhan nas, kata Rasulullah, tubu ilallah, summa inni atuba fil yaum mi'ata marrah. Manusia, ya hai manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah. Summa inni atuba fil yaum mi'ata marrah. Sesungguhnya aku itu bermaksudnya Nabi Muhammad, beristighfar satu hari satu malam itu 100 kali satu hari satu malam. Astagfirullahaladzim. Nabi Muhammad yang maksum beliau, dosa tak punya. Kalau yang lewat sudah diampuni, masuk surga pasti. Istighfarnya 100 kali satu hari satu malam. Yang kita nih, Nabi bukan, Rasul bukan, ulama bukan, dosa banyak, surga tak jelas, istighfar kita, jawabkan dirilah berapa kali bisa kita. Paling banyak kalau hitung saya itu 15 kali. Kenapa 15 kali? Tadi subuh 3 kali, zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib isya 3 kali, 15. Kalau ada Pak Imam mau istighfar panjang, boleh dia belakang mata. Jadi jadikan pakaian istighfar itu menjadi pakaian kita. Astagfirullah. Karena apa? Karena salah satu dari keutamaan istighfar itu pernah saya sampaikan di majelis ini, qabul hajat.
qabul hajat. Itu yang saya ceritakan kemarin, itu kisah Imam Ahmad bin Hanbal kan? Imam Ahmad bin Hanbal itu tinggalnya di Basra. Tinggal di Basra. Suatu hari ada keinginan beliau mau berangkat ke Baghdad. Padahal tidak ada tujuan. Berangkat sampai di Baghdad malam. Orang sholat isya di masjid, contohlah masjid inilah tadi sholat isya. Habis sholat isya, Imam Ahmad bin Hanbal mau tidur, numpang istirahat. Yang nazir masjid itu tak kenal, yang datang itu imam besar, ulama besar. Numpang tidur, kata nazirnya tak boleh pak, tak boleh tidur. Masjid ini mau kami kunci. Kalau tak boleh di dalam, di luar lah. Juga tak boleh, pak karena kami kunci. Akhirnya diusir Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Tidak salah juga nazir tadi, karena dia tidak kenal. Keluar pagar di depan masjid, ada tukang roti, ada rumah kecil, ada tukang roti. Si tukang roti tadi melihat si imam tadi diusir, Pak, Syekh, kemana? Ta'al, istirahat tempat saya. Dibawa. Si tukang roti tadi juga tidak kenal Imam Ahmad bin Hanbal. Ini dinukilkan dalam kisah Imam Ahmad bin Hanbal sendiri. Si Imam Ahmad bin Hanbal tadi, ini keutamaan istighfar, melihat tukang roti tadi sambil bikin roti, mulutnya komat kami. Komatlah berhenti. Ditanya, kau lagi baca apa? Saya lagi beristighfar. Apa yang kau dapatkan dari istighfar? Tak ada hajat saya yang tidak qabul, Pak. Kecuali satu. Apa itu? Sebelum mati saya mau ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Ya Allah, inilah istighfar beliau, inilah yang membuat aku berangkat dari Basrah ke Baghdad. Dari Basrah ke Baghdad, kopri tak ada, mobil travel tak ada. Tak pakai apalah beliau itu berangkat. Istighfar tukang roti tadilah menjadi asbab Imam Ahmad bin Hanbal berangkat dari Basrah ke Baghdad hanya untuk memenuhi, mengkabulkan istighfar tukang roti tadi. Ini oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping merontokkan dosa kita, karena kita ini kan banyak dosa. Tak ada manusia yang tidak banyak dosa. Jadi perbanyak istighfar, insya Allah yakinlah istighfar kita akan mengantarkan hajat kita kabul. Ini dia. Ini barangkali jamaah yang dimuliakan Allah, sedikit mutiara hikmah yang kita kutip dari kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Baghdadi. Demikian, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.